kemarin eh, tim jurinya meminta supaya dicek kembali gitu. Jadi makanya kita mungkin jadinya mundur technical meeting sampai sekitar 10 hari ya. Saat ini yang sudah terdaftar di Sapa Desa itu 300 lebih peserta gitu. Masih jauh di bawah 5.000 BUMDes wisata yang ada di Indonesia. Jadi targetnya Gus Halim ya harus banyak yang masuk, karena tujuan utama dari lomba promosi desa wisata itu ya memang mempromosikan desa gitu. Jadi bukan untuk misalnya menguatkan secara internal program Kementerian Desa misalnya gitu. Bukan terutama untuk itu. Bukan untuk mengambil atau mengumpulkan data-data desa wisata gitu. Juga bukan untuk itu. Karena itu beberapa pertanyaan dan beberapa pemaknaan yang muncul termasuk di internal gitu. Kalau gitu kan tinggal ngumpulin saja, kemudian meminta pendamping mengumpulkan melalui formulir. Bukan itu, memang tujuannya betul-betul untuk mempromosikan desa wisata. Nanti besok pagi kita akan diskusikan rancangan-rancangan kebijakan baru yang memang arahnya supaya lebih banyak dana desa dan APBDes itu bergerak di antara desa-desa, kemudian bagaimana supaya manfaat dari dana desa, dari APBDes yang lain itu juga terutama ya, ada di masyarakat desa. Jadi beberapa minggu terakhir ini Gus Halim sudah memikirkan hal-hal seperti itu yang kebijakannya tidak harus seperti pemaksaan dan sebagainya. Ya, jadi Gus Koco beberapa waktu yang lalu menyampaikan, ya kalau dana sudah diterima oleh penerima BLT kan nggak bisa dipaksa-paksa. Memang bukan itu. Makanya strateginya adalah strategi kebijakan yang tetap tujuan utamanya memberikan manfaat bagi warga desa. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian memberikan manfaat bagi pemerintah desa. Seperti itu. Jadi yang utama seperti itu. Nah, itu yang besok akan kita diskusikan. Jadi yang promosi desa wisata ini pun itu tujuannya tetap hanya untuk itu. Jadi memang membuat desa-desa wisata di Indonesia itu berkembang. Jadi tidak untuk yang lain. Mengapa digunakan lomba? Sebetulnya alasannya sederhana, supaya meningkatkan energi, meningkatkan ada rasa deg-degannya, rasa itunya, sehingga membuat pengisian di dalam aplikasi itu semakin bagus gitu. Nah, aplikasinya sendiri juga kemarin dicek oleh Gus Halim, nanti cek akhirnya nanti minggu ini bersama para tim juri atau minggu depan, karena ada beberapa ada tim juri yang saat ini masih di luar negeri pengen melihat langsung seperti itu. Masih belum bisa kita sebutkan jurinya karena nanti mereka yang akan memberikan kejutan sendiri katanya. Ya sudah. Jadi seperti itu kondisinya. Kemudian berikutnya server yang ada di Kemenkumham kemarin sudah ditunjukkan dan sudah sudah mulai dicek, sudah mulai oke. Nanti kita akan pengecekan ini dan untuk BUMDes ini beberapa kesalahpahaman juga sudah dibereskan. Jadi yang penting BUMDes segera mendapatkan nomor badan hukum, tidak ada yang lain-lain. Maka beberapa hal yang mungkin nanti penting ini, kerabat desa, Gus Koco, tenaga pendamping profesional, ada beberapa, kemarin sih cuma ketemu satu, tapi dari satu verifikator itu cuman bisa memverifikasi di waktu yang pendek dari jam 9 sampai jam 3 sore itu cuma 5
BUMDes ya, untuk verifikasi dokumen. Dan ada satu BUMDes yang isinya tidak ada dokumennya gitu, jadi harus ditinjau ulang dari awal gitu. Nah, jadi nanti itu peran penting dari pengurus BUMDes, kemudian kepala desa, perangkat desa, serta tenaga pendamping profesional ini supaya tidak muncul seperti itu. Jadi di satu sisi sudah disiapkan, nanti tinggal dicek oleh Gus Halim apakah perlu tambahan BKO dari sesama unit kerja untuk mempercepat itu. Karena kemarin sudah di list juga, dicek juga WA yang masuk ke Sapa Desa itu yang mengatakan kami sudah sekian puluh hari belum dilihat, kami sudah ini, ya itu kemarin dicek satu persatu sehingga kemudian akan diambil keputusan, ya sudah, kalau memang harus ada tambahan sampai 30 lebih untuk verifikator sudah disiapkan. Kalau masih butuh tambahan lagi, ada bisa sampai 150 tambahan verifikator.